Bab 303, Raizakia, 9. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Motherfucker, menjadi sentimental dan sial hanya karena dia sekarat, gerutu Yujin, meludahkan darah ke tanah. Raizakia sudah mati. Naga hitam bukanlah mayat hidup seperti Lik atau Death Knight dengan wadah kehidupan yang terpisah, dan Yujin telah memutuskan hati naganya menjadi dua. Bahkan jika Raizakia adalah naga iblis, dia tidak akan pernah bisa selamat dari pukulan seperti itu. Apakah hati Yujin tenggelam memikirkan ditolak hadiah yang didambakan dari hati naga kuno? Tidak, tidak ada ruang untuk kekecewaan di dalam dirinya. Hati naga Raizakia telah dirusak dan terkontaminasi oleh kekuatan jahat kekuatan kegelapan selama berabad-abad. Sementara itu memiliki nilai yang sangat besar bagi penyihir hitam dan demon fog lainnya, bagi Yujin, itu tetap menjadi artefak yang tidak berharga dan berbisa tanpa nilai apapun. Yujin perlahan turun ke tanah, mematahkan lehernya yang kaku. Tubuh naga besar tanpa kepala itu perlahan miring ke samping. Pedang suci lebih mudah ditangani dan digunakan dibandingkan dengan pedang cahaya bulan ketika datang untuk hanya memotong. Dengan demikian, Yujin mengangkat pedang suci setelah melihat lokasi targetnya. Rip. Pedang suci memotong perut naga. Cahaya pedang memotong sisik dan daging naga, serta perut besar naga. Satu-satunya hal yang telah dikonsumsi Raizakia selama ratusan tahun adalah Raimira, yang telah dia telan utuh beberapa saat yang lalu. Yujin telah mengharapkan tumpahan cairan lambung, tetapi tanpa diduga, dia menemukan Raimira dalam keadaan bersih yang tak terduga. Raimira tidak sadarkan diri, meringkuk menjadi bola di dalam perut naga hitam. Yujin menariknya keluar, pakaiannya sepenuhnya utuh, dan tidak ada satu luka pun padanya. Namun, dia tampaknya tidak dalam kondisi terbaik, mungkin karena keringat dingin dan air mata yang dia tumpahkan. Yujin mendecakkan lidahnya ketika dia melihat bahwa hanya bagian putih mata Raimira yang terlihat dalam keadaan pingsan. Dia seharusnya tidak mengatakan apa-apa tentang aku membunuh ayahnya karena dia ditelan utuh dan hampir terbunuh, pikir Yujin. Pertama-tama, Raizakia tidak bisa disebut ayahnya. Tidak ada cinta ayah dan bakti di antara keduanya, untuk memulai. Yujin tidak bisa diganggu untuk membangunkan Raimira dan menjelaskan situasinya kepadanya, jadi dia menempatkannya di dalam jubahnya dalam keadaan pingsan. Mer akan melakukan penjelasan sebagai gantinya begitu dia sadar nanti. Mer senang dengan kelangsungan hidup Raimira, tetapi dia tidak terburu-buru membangunkan Tukik. Saat ini, Sienna lebih penting baginya daripada Raimira. Nyonya Sienna, Mer berteriak saat dia berlari keluar dari jubah. Sekarang Raizakia sudah meninggal, dia akhirnya ingin berbagi momen reuni dengan Sienna. Namun, Mer berhenti di tempat alih-alih berlari ke Sienna. Itu karena tubuh Sienna perlahan menyebar. Mer mendengus dengan sangat cemas. Kenapa kamu menangis? Tanya Sienna dengan senyum nakal. Mer hanya menelan air matanya tanpa bisa menjawab. Sienna memperhatikan Mer dengan mata penuh kasih, lalu mendecakkan lidahnya dan menggoyangkan jarinya. Ini adalah hal yang tak terhindarkan. Sama seperti itu adalah keajaiban yang mustahil tetapi tak terhindarkan yang membawa saya ke tempat ini. Nyonya Sienna, apakah kau akan menghilang, Nona Sienna? Tanya Mer. Hah, ya, aku menghilang sekarang, jawab Sienna. Sebenarnya, Yujin juga sedikit gugup. Dia telah melalui begitu banyak kesulitan untuk membunuh Raizakia. Tapi, bagaimana jika Sienna mempertaruhkan keberadaannya sendiri dengan imbalan keajaiban yang memungkinkannya menyelamatkan Yujin? Bagaimana jika dia mengorbankan dirinya untuk Yujin? Aku menanyakan ini untuk berjaga-jaga, tetapi apakah kamu akan mati? Tanya Yujin, suaranya bergetar karena kesedihan dan kecemasan. Apakah kamu gila? Balas Sienna dengan ekspresi tidak percaya. Apakah kamu ingin aku mati dan menghilang seperti ini? Tidak. Lalu kenapa kamu mengatakan sesuatu yang sangat gila? Kenapa aku harus mati? Teriak Sienna. Hanya saja, sumur, saya pikir Anda mungkin telah siap mati untuk menyelamatkan saya. Yujin terdiam. Saya sudah siap tetapi tidak mati, kata Sienna. Siap untuk apa? Tanya Yujin. Siap untuk memberimu bibirku tanpa melawan ketika kamu diliputi emosi dan bergegas ke arahku, kamu. Sienna nyaris tidak berhasil menahan kata-kata itu agar tidak keluar dari mulutnya. Benar, hari ini bukan satu-satunya hari yang tersisa. Dia berpikir sendiri saat dia melihat tangannya yang menghilang. Sepertinya itu bukan urusanmu. Semuanya ternyata baik-baik saja, bukan? Kata Sienna. Ya, Yujin setuju. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, Hamel. Aku memang terlalu memaksakan diri, tapi ya, aku akan kembali ke tubuhku dan, Sienna berhenti, lalu mengintip Yujin. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, tapi jangan datang ke pohon dunia untuk menyambutku tanpa alasan. Aku akan benar-benar marah. Mengapa? Tanya Yujin. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia menuntut hal seperti itu. Mereka telah bertemu, dan dia telah membantunya. Lebih penting lagi, wilayah pohon dunia bahkan tidak jauh. Yujin hanya butuh 1 hari, atau setengah hari, untuk mencapai pohon dunia. Lalu bukankah lebih baik baginya untuk bertemu Sienna di sana? Bukankah itu pemandangan yang indah baginya untuk menyambut Sienna saat dia dibebaskan dari meterainya dan dibangkitkan? Yujin dengan tulus berpikir begitu, tetapi Sienna tegas.
Tidak adalah tidak. Aku benar-benar akan membunuhmu, kata Sienna singkat. Alasannya sederhana. Racun yang mencemari tubuhnya akan dimurnikan dengan kematian Raizakia, sehingga dia bisa meregenerasi tubuhnya jauh dari perlindungan pohon dunia. Tetapi Sienna tidak ingin menunjukkan kepada Yujin prosesnya. Yujin sudah melihat Sienna dengan lubang di dadanya sebelumnya, tapi itu adalah kejadian tak terduga yang tak terhindarkan. Sienna masih harus mengembalikan lubang di dadanya, merekonstruksi tubuhnya yang rusak, dan bersiap untuk ini dan itu. Dia tidak ingin menunjukkan kepada Yujin apa yang tidak harus dia lakukan. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Yujin. Apa maksudmu? Sumur. Kita hanya bisa berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Benar, bagaimana kalau dalam sebulan? Saran Sienna. Di mana? Yujin bertanya dengan cemberut. Sienna menarik napas dalam-dalam. Mana? Hanya ada satu tempat yang bisa dia pikirkan, tempat di mana dia menghabiskan sebagian besar hidupnya, tempat di mana dia telah menyalin kenangan bahagia dan cemerlangnya untuk melarikan diri dari kesendirian. Itu adalah tempat yang dekat dengan hutan dengan udara yang baik, tempat dengan langit safir yang tinggi, dan tempat yang penuh sesak dengan bintang di malam hari. Itu adalah tempat dengan aliran lembut alih-alih laut yang asin dan berangin. Rumahku. Seharusnya ada di sana, kan? Kata Sienna. Dia telah membangun rumah idealnya, meninggalkan rumah terpisah untuk digunakan sebagai ruang belajar dan perapian besar untuk meneranginya. Dia bahkan melengkapinya dengan kursi goyang yang lembut. Aku akan menemuimu di sana. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Namun, ada masalah krusial. Rumah Sienna telah terletak di tempat seperti itu 3 abad yang lalu, tetapi terlalu banyak waktu telah berlalu. Tepatnya, tanah di sekitar mansionnya telah mengalami perkembangan. Hutan telah dibuka menjadi Merdane Square, dan sungai-sungai terisi. Untungnya, mansion itu tetap utuh, tetapi rumah yang dibayangkan Sienna telah menghilang 300 tahun yang lalu. Tentu saja, Sienna tetap mengabaikan fakta ini. Aku hanya berhasil menepati setengah dari janjiku. Aku bilang aku akan memanggilmu dengan namamu saat ini, bukan Hamel saat aku melihatmu lagi. Sienna tertawa sambil menggosok matanya dengan punggung tangannya. Apakah kamu ingat? Sudah kubilang jangan datang untukku. Aku menyuruhmu menunggu agar aku bisa datang kepadamu. Aku ingat, jawab Yujin. Saya senang bahwa saya tidak terlambat. Aku senang bisa menemukanmu dan menyelamatkanmu. Meskipun telah menyeka matanya, air mata masih mengalir di pipinya. Sienna berbalik ke arah Mer tanpa repot-repot menghapus air matanya. Mer. Ya, Nona Sienna. Kemarilah. Aku akan segera menghilang, tapi aku ingin memelukmu selagi aku masih di sini, lanjut Sienna. Mer berlari ke pelukan Sienna dengan air mata mengalir di pipinya. Sienna tersenyum sambil memeluk Mer dan membelai kepalanya. Saya mendengar bahwa hal-hal sulit ketika saya pergi, kata Sienna. Saya baik-baik saja, jawab Mer. Bahkan jika kamu baik-baik saja, aku tidak baik-baik saja dengan itu. Lucu bagiku untuk mengatakan ini setelah aku menghilang dengan tidak bertanggung jawab, tapi... Anda pasti sangat kesepian, pasti sangat sulit, kata Sienna. Air mata terus jatuh saat Mer tetap diam. Saya menyesal, saya sangat menyesal. Seharusnya aku memberimu alasan sebelum pergi, Sienna meminta maaf dengan tulus. Saya, mendengarnya dari Sir Yujin. Nona Sienna, Anda tidak bisa kembali karena kecelakaan yang tidak terduga. Saya tidak menyalahkan Anda, Nona Sienna, jawab Mer. Dia bersungguh-sungguh. Dia hanya mengkhawatirkan Sienna tetapi tidak pernah sekalipun menyalahkannya. Merasakan ketulusan Mer, Sienna memeluknya lebih erat. Terima kasih telah membantu Hamel menggantikanku, kata Sienna. Mengendus. Aku sangat bangga padamu, Mer Merdane. Mer merasa hatinya dipenuhi dengan sukacita mendengar kata-kata Sienna. Namun, dia tidak bisa tetap terpaku pada kebahagiaannya. Mer berbisik ke telinga Sienna, sadar bahwa Sienna menghilang. Bukankah seharusnya kau memeluk Sir Yujin juga? Hah? Nona Sienna, jika memungkinkan, saya ingin Anda dan Sir Yujin berpelukan, dengan saya di tengah, kata Mer. Itu adalah komentar yang tidak terduga. Sienna merasa kepalanya menjadi kosong dan hanya bisa membuka dan menutup mulutnya dengan ekspresi bingung. Mer menyipitkan mata ketika dia mendongak dan melihat ekspresi Sienna. Cih. Dia tidak pernah menyangka Sienna akan semalu ini. Mer memutuskan bahwa dia perlu menggunakan beberapa terapi kejut. Kau akan mendapat masalah kalau malu seperti ini, Nona Sienna, kata Mer. Apa yang kamu bicarakan? Aku, malu, tanya Sienna. Kau harus menguatkan dirimu, Nona Sienna. Hari-hari ini, rubah berputar-putar di sekitar Sir Yujin. Tidak, akan lebih tepat menyebut mereka serigala kelaparan, Mer memperingatkan. Serigala apa? Sienna menggelengkan kepalanya karena malu dan bingung. Mer mundur dari Sienna sambil menghela nafas dalam-dalam. Yah, akan lebih cepat bagimu untuk melihatnya secara langsung daripada mendengarnya dariku, kata Mer. Tunggu, Mer, tunggu, kamu kembali ke sini. Bicaralah agar aku bisa mengerti. Teriak Sienna, berusaha menangkap Mer. Namun, dia tidak bisa memindahkan bentuknya yang menghilang dengan mudah. Tubuhnya sudah setengah hilang, dan jiwanya kembali ke pohon dunia. Yujin telah mendengar percakapan di antara keduanya.
Bukan rubah, tapi serigala kelaparan. Eugene mengingat beban berbulu tapi kuat yang telah bertumpu di kepalanya tepat sebelum dia memasuki tempat ini. Dia ingat bagaimana keduanya merayunya dengan mata berkaca-kaca. Tentu saja, mereka lebih seperti serigala daripada rubah. Eugene hanya bisa berdeham. Tidak ada cukup waktu baginya untuk menjelaskan semuanya kepada Sienna. Dengan demikian, Eugene memutuskan untuk menyerahkan tugas bencana itu kepada dirinya di masa depan. Kalau begitu, sebulan dari hari ini, mari kita bertemu di rumahmu di Arot, kata Eugene. Atur waktu dan tanggal yang tepat. Saya tidak ingin menunggu, dan saya juga tidak ingin Anda menunggu. 30 hari dari sekarang, siang. Mengerti? Tanya Sienna. Ya, jawab Eugene sambil tersenyum, mengangkat tangannya ke arah Sienna. Sampai jumpa, Hamel. Tidak, kata Sienna, menatap Eugene. Dia merasakan kepakan yang mencapai sampai ke jiwanya. Tidak seperti Hamel, rambutnya abu-abu, kulitnya yang bersih tanpa bekas luka apapun, dan dia memiliki mata emas seperti sepasang permata. Meskipun sama sekali tidak ada kemiripan, pria di depannya adalah Hamel, yang dirindukan dan dicintai Sienna. Hati singa Eugene. Dia memilih untuk menggunakan namanya saat ini. Nama apa yang dia miliki di kehidupan masa lalunya tidak penting. Yang penting adalah bahwa jiwa yang berada di tubuhnya adalah pria yang dicintai Sienna, bahkan jika tubuhnya telah benar-benar berubah. Sienna terkikik malu-malu karena malu. Mari kita bertemu dalam, tepat sebelum dia menghilang sepenuhnya, dia dipotong pendek ketika dia melihat Eugene mengangkat tangannya. Itu adalah tangan kirinya. Jari manisnya. Apa? Mengapa? Sebuah cincin. Mengapa? Apa? Mata Sienna mulai bergetar, dan cahaya berkilauan di mata hijaunya padam. Serigala. Kelaparan. Hei, kamu kecil, tangisan putus asa Sienna terputus. Wah. Dia menghilang, berhamburan menjadi partikel cahaya. Eugene memiringkan kepalanya dengan kebingungan saat dia melihat cahaya yang berhamburan. Sienna sudah pergi, dan hanya Akasha yang melayang di udara. Eugene menggerutu saat dia memegang Akasha ke tangannya, apa yang ingin dia katakan. Saya tidak tahu, jawab Mer. Ekspresinya tidak biasa, gumam Eugene. Saya tidak bisa melihatnya dengan baik karena sangat terang dan berkilau. Mungkin dia sedih karena hanya punya sedikit waktu untuk mengucapkan selamat tinggal padamu, Sir Eugene. Saran Mer. Memang benar bahwa Mer tidak melihat wajah Sienna pada akhirnya. Dia hanya melihat wajah Sienna memerah dan malu seperti gadis remaja. Secara alami, dia berasumsi bahwa Sienna bisa saja diliputi emosi sebelum menghilang. Begitukah? Eugene tidak sepenuhnya yakin, tetapi dia memutuskan untuk melakukannya untuk saat ini. Dia melihat ke belakang. Meskipun hati naga Raizakia telah dihancurkan, tubuhnya tetap ada. Awalnya, naga tidak meninggalkan tubuh mereka kecuali mereka menginginkannya. Kebanyakan naga memilih untuk tidak meninggalkan sisa-sisa mereka tetapi mengembalikan semua yang mereka miliki dan ke dunia sebagaimana sebelum menjadi abu. Tapi ini adalah tempat antar dimensi, dan Raizakia adalah naga iblis yang jatuh. Bahkan jika Raizakia menginginkannya, dunia tidak akan mengambil tubuhnya. Aku punya hadiah untuk dibawa pulang, kata Eugene. Meskipun mayat itu milik naga iblis, dengan hati naga hancur, itu bisa digunakan sebagai bahan jika dimurnikan dengan benar. Dengan semua tulang, kulit, dan sisik yang tersisa, mayat sebesar itu bisa digunakan untuk mempersenjatai semua ksatria Leonhardt. Sambil menyeringai, Eugene meletakkan tangannya di tubuh Raizakia, lalu membuka pintu dimensi bersama Akasha.